Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di segmentasi baru, yaitu bocor tipis atau BOTI. Dan saat ini kita bersama dengan pembicara kita yang perdana, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sunaryo Mulyo MT. Siapa yang tidak kenal beliau, khususnya warga Kota Bau-Bau? Ya, beliau terakhir di Kota Bau-Bau itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU. Dan setelah itu beliau bergeser ke Buton Selatan, masih sebagai Kepala Dinas PU. Dan sebelumnya beliau pernah menjabat di sumber daya air di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan setelah dari Buton Selatan beliau kemudian ke Kementerian PU ya di pusat Jakarta. Dan beliau ini sosok birokrat murni, ya, seorang birokrat yang dari Kementerian PU dan kembali ke Kementerian PU, gitu Pak ya. Dan beliau juga sempat menjadi bagian penting dari penataan Ibu Kota Nusantara yang menjadi proyek besar Presiden Joko Widodo. Dan kita tahu pemirsa, kalau saya sebut Kota Mara, Pantai Kamali, Palagi Mata, Bukit Wantiro, itu adalah hal-hal yang menjadi bagian di mana Pak Sunaryo ini adalah merupakan bagian dari itu semua. Nah, itu sekilas terkait dengan beliau yang kita hadirkan pada kesempatan perdana di acara Bocor Tipis ini. Nah, terkait dengan hal itu, kita membawa judul besar pada kesempatan ini, yaitu tanpa think tank kada bisa apa, atau kepala daerah bisa apa. Nah, ini kita bicara soal bagaimana fenomena yang kemarin tanggal 27 November itu, atau sekitar 2-3 minggu yang lalu, kita di Indonesia baru saja menyelenggarakan pesta demokrasi yang itu menghasilkan sekitar 500 lebih pasangan kepala daerah terpilih, baik itu di gubernur, bupati, maupun kota. Dan ya kita tahu Pak, bahwa kepala daerah yang terpilih ini kan punya latar belakang yang variatif. Ada dari birokrasi, kemudian legislator, dan entrepreneur, wirausaha, pengacara, dan macam-macam. Nah, beragam latar belakang mereka ini kan mau tidak mau mereka akan dipaksa atau terpaksa masuk sebagai pucuk pimpinan di level birokrasi. Nah, dan mereka kita tahu punya gagasan-gagasan besar. Betul. Yang dibawa dalam masa ketika mereka akan menjabat. Nah, ini kan akan mengalami turbulence dari masa kampanye, kemudian untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar itu. Nah, kira-kira seperti apa ini turbulence ini sehingga bisa selamat mereka untuk bisa melewati hal ini, untuk mewujudkan gagasan-gagasan besar mereka, sehingga bisa direalisasikan ketika mereka menjabat nanti. Apalagi tadi, dan latar belakang tadi. Nah, tentu kan kita juga kemarin mendengar ada salah satu kepala daerah di sini yang ingin misalnya membangun kabel bawah laut, kemudian banyak lagi lah hal-hal yang mungkin di luar nalar kita. Nah, gimana Bapak melihat fenomena ini? Iya, memang saya amati hal ini akan menjadi sangat krusial, Pak. Apalagi di tahun nanti 2025 itu adalah merupakan tahun pertama dalam rencana jangka panjang pembangunan nasional sampai dengan di tahun 2045 ya, untuk mencapai Indonesia Emas. Jadi memang tahapan ini, step ini adalah step yang paling sangat krusial dan sangat fundamental untuk bagaimana nantinya itu negara Republik Indonesia itu akan mencapai keemasan di tahun 2045 ini. Nah, sehingga memang pemerintah di sini tentu ada beberapa hierarki tingkatan, entah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten, kota. Nah, ini tentu akan ada sinergi karena memang aturan dalam perencanaan pembangunan itu dalam satu sistem gitu ya. Diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 itu terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, itu bahwa memang
pemerintah daerah juga ini sebatas menjalankan apa yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat. Jadi tidak bisa katakanlah itu punya judul sendiri, tapi tentu juga ini akan mengacu pada rencana secara nasional gitu. Jadi betul tadi yang Bapak sampaikan bahwa dengan pilkada serentak ini membawa suasana yang memang cukup kompleks gitu ya. Dari 508 kabupaten kota yang melakukan pilkada serentak, kemudian 37 provinsi, ini tentu punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah ini ada yang dari tadi entrepreneur, pengusaha, ada juga dari mantan birokrat, ada juga dari profesi, misalnya pengacara dan sebagainya. Nah ini tentu akan membawa warna di masing-masing dalam latih kepentingan beliau-beliau ini. Namun di lain pihak ada suatu sistem atau yang tidak bisa katakanlah dilewati, katakanlah tentang undang-undang tentang pemerintah daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014 misalnya, kemudian undang-undang perencanaan pembangunan dan sebagainya, itu juga harus dipedomani. Dan pada dasarnya juga kalau kita lebih ke fokus lagi atau khusus lagi ke pemerintah daerah, itu sifatnya menjalankan apa yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya penyelenggara pemerintah, tapi semua di pedomannya itu sudah ada semua. Jadi tidak bisa bikin katakanlah aturan-aturan sendiri yang menyimpang daripada aturan yang di atasnya lagi gitu. Nah itulah kira-kira gambaran yang kenapa nantinya itu bahwa Bapak sampaikan tadi ada turbulensi, ada sesuatu yang katakanlah itu hal yang sangat tidak smooth lah gitu dalam artian karena memang berbeda-beda. Gitu. Nah, untuk menyelesaikan tadi turbulensi, nah turbulensi ini kan mau tidak mau harus dihadapi oleh mereka. Betul. Nah, di sisi lain mereka punya kabinet, dalam hal ini birokrat yang menopang. Mereka punya tadi itu yang Bapak katakan judul sendiri tadi. Nah, yang jadi masalah ketika ini misalnya dipaksakan, lantas kemudian dibawa juga ABS. Nah ini kan pada akhirnya mau tidak mau ini kan ada dampak hukum yang akan masuk di sini. Nah ini gimana untuk menyelesaikan hal ini, Pak? Ya jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa memang dalam melaksanakan, beliau kan sudah punya waktu misalnya kampanye, waktu katakanlah masih calon dan sebagainya, punya gagasan besar, punya ide besar, kemudian disampaikan dalam masa-masa kampanye dan sebagainya, kemudian dituangkan dalam visi dan misinya dalam selaku calon kepala daerah dan sebagainya, dan itu akan menjadikan janji-janji politik. Nah ini tentu akan menjadi sesuatu yang hutang yang harus dibayar, harus diselesaikan. Nah, di lain pihak itu waktu awalnya itu juga memang itu sudah ada dalam kerangka RPJM teknokrat ya, yang RPJM yang dibuat, yang disampaikan oleh KPU untuk sebagai frame waktu membuat visi misi tersebut. Namun demikian sifatnya masih barang jualan, Pak. Jadi barang jualan ya tentu akan dikemas dalam sesuatu yang menarik sehingga orang kan dapat katakanlah itu tertarik untuk mengikuti atau itu jatuh cinta lah, atau mungkin ada katakanlah kecenderungan untuk bisa bahwa inilah yang terbaik. Memang kita akui bahwa para calon itu adalah orang-orang yang sudah kompeten ya, orang-orang yang sudah mungkin sudah terpilih dalam partai-partainya. Tentunya kalau tidak punya kompetensi, tidak punya apa kan nggak mungkin Pak untuk bisa diangkat dan sebagainya. Mereka juga tentu aspek lain, ada mungkin popularitasnya, elektabilitasnya, kemudian intelektualitasnya, dan juga tentu dari aspek mungkin ke moral dan sebagainya tentu sudah tersaring semua, sehingga itulah yang terpilih dan diinginkan oleh masyarakat sebagai pemimpinnya.
jadi sebetulnya kita tidak ragukan kemampuan mereka. Namun demikian sekali lagi bahwa dalam tadi yang Bapak sampaikan dalam aspek tata pemerintahan itu ternyata punya ekosistem yang berbeda gitu dengan yang di luar daripada tata pemerintahan yang ada, sehingga mau tidak mau semua gagasan, ide dan sebagainya itu harus nyangkol atau sesuai dengan apa yang ada dalam sistem peraturan yang ada, sistem peraturan dan perundangan maupun sistem dalam pemerintahan. Jadi memang sangat sulit bagi mereka calon kepala daerah yang sudah terpilih untuk bisa masuk dalam tata pemerintahan, kecuali mereka yang mungkin sudah mengenal sebelumnya, misalnya mungkin mantan dari birokrat, mungkin dari anggota dewan dan sebagainya yang pernah, tapi yang mungkin yang agak jarang bersentuhan itu memang membutuhkan satu effort yang luar biasa gitu untuk bisa menyesuaikan. Karena pada dasarnya mereka punya ide besar, punya gagasan dan sebagainya. Namun di lain pihak ada aturan-aturan yang harus diikuti. Banyak Pak pengalaman para kepala daerah itu karena mengikuti ide gagasan besarnya dan sebagainya sampai memaksakan para birokrat untuk mengikuti apa maunya, sehingga malah justru semuanya terbawa sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi makanya di sini saya sampaikan bahwa ide-ide besar tadi itu memang harus dalam nantinya itu dituangkan dalam bentuk ide, dalam bentuk program, dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk misalnya katakanlah itu kegiatan yang real di lapangan dan sebagainya. Namun demikian itu tentunya nanti akan jadinya tidak semua ide itu bisa terwadahi kalau memang tidak sesuai dengan kaidah dan norma-norma tata pemerintahan yang ada. Nah, disinilah makanya saya sampaikan dibutuhkan semacam nantinya itu mungkin yang Bapak sampaikan tadi think tank atau pemikir itu akan menjadi bridging atau menjembatani antara tadi yang sebelumnya dari calon kepala daerah yang menjual visi misi dan sebagainya, kemudian akan dituangkan dalam bentuk visi misi nanti setelah terpilih. Nah ini kemudian akan disesuaikan dengan tata pemerintahan, kemudian aturan perundang-undangan yang berlaku yang ada. Nah, ini jadi memang pemikir-pemikir ini akan menjadi semacam jembatan atau orang-orang yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang logis, sehingga diharapkan nantinya ini para kepala daerah yang masuk dalam sistem pemerintahan ini akan tidak terjebak dalam turbulensi yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kalau Bapak melihat terkait dengan tadi ada setidaknya ada 3 lah pemerintahan, dia dari birokrat, mantan birokrat, kemudian mantan legislator, dan yang ketiga di luar itu. Di luar itu kan bisa entrepreneur, pengacara dan lainnya. Nah, sementara mereka ini akan menghadapi dunia yang berbeda dengan apa yang tadi itu. Nah, tadi Bapak menyinggung bahwa ya mereka ini sudah kompeten. Nah, itu. Nah, tapi di sisi lain ketika mereka masuk dalam dunia baru tadi, nah di mana mereka ini mau tidak mau sama startnya, start nol, tahun 2025 menuju 2045. Berarti kan setidaknya mereka ini adalah orang-orang yang harus meletakkan fondasi yang kuat untuk bisa menuju tahun 2045 tadi. Nah, yang jadi masalah Pak, artinya karakteristik masing-masing daerah ini kan berbeda-beda. Nah, sementara ketika program itu turun dari pusat ini kan dia gelondongan dan itu sama semua. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya bagaimana itu memformulasikan itu semua sehingga bisa sesuai dengan karakteristik tadi. Di sisi lain Pak, ini kan seolah-olah masih bulan madu Pak. Betul. Karena baru saja menang. Nah, gimana ini untuk bisa menjawab 2 persoalan ini Pak? Ya, saya pahami itu dan saya mengerti bahwa memang tadi yang masih dalam suasana bulan madu dan sebagainya, karena memang
nantinya dia belum masuk dalam katakanlah kalau itu dunia rumah tangga yang real lah, yang sebenarnya dan sebagainya. Nantinya calon kepala daerah yang terpilih ini nanti dia akan berhadapan dengan banyaknya peraturan yang harus diikuti. Banyak sekali peraturan-peraturan, karena peraturan di sini bukan hanya peraturan yang muncul dari kaitannya dalam Menteri Dalam Negeri misalnya atau dari bawah. Tapi karena apa? Karena atasan langsungnya itu para kepala daerah itu misalnya bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya itu adalah semua katakanlah itu presiden beserta jajarannya. Jadi peraturan-peraturan menteri yang ada itu juga menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya di bidang KPU-an umpamanya. Tentu dalam pelaksanaan infrastruktur di daerah itu secara teknis kaitannya harus mengacu pada peraturan Menteri PU. Misalnya kaitannya di dunia katakanlah di sektor pertanian misalnya dan sebagainya, tentu SOP-nya kemudian standar dan sebagainya yang dilaksanakan harus mengacu pada Kementerian Pertanian dan sebagainya. Jadi memang sangat luas sekali. Satu, yang keduanya itu adalah karakteristik daerah yang sangat berbeda, berbeda sekali. Misalnya dari Papua, dari kemudian dari Indonesia Timur, dari Tengah, kemudian Barat dan sebagainya itu sangat beda sekali. Itu nanti akan menjadi tantangan tersendiri. Mulai dari kondisi geografinya, kemudian kondisi dari sosial masyarakatnya dan sebagainya. Kemudian juga kondisi dari infrastruktur yang sudah terada dan sebagainya. Jadi masalah telekomunikasinya dan sebagainya itu sangat menjadi tantangan tersendiri. Itu jadi mereka harus bisa memetakan, melihat apa sih keunggulan komparatif atau potensi maupun kelebihan daripada daerah masing-masing. Nah ini kan dibutuhkan juga katakanlah orang yang bisa mentransfer dari data-data mentah yang di daerah tadi, kondisi-kondisi daerah menjadi data matang yang bisa dicerna secara katakanlah dicerna oleh pemerintah pimpinan daerah, gitulah. Jadi tidak bisa katakanlah mulai dari demografi, jumlah penduduk dan sebagainya. Mungkin secara kasar jumlah penduduk suatu daerah berapa? Kalau di Bobo misalnya berapa? 150 misalnya katakanlah atau berapa? Padahal itu kalau kita bicara masalah perencanaan itu nggak bisa seperti itu karena pasti ada penduduk dari luar yang masuk dan sebagainya yang akan menjadi perhitungan dalam perencanaan. Misalnya katakanlah untuk pembangunan sekolah, kan tidak mungkin sekolah kita ini hanya menampung murid dari Ansih dari Kota Bau-Bau misalnya atau Buton Selatan dari Buton Selatan, tapi mereka datang dari luar dan sebagainya, jadi itu nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dicegah gitu loh. Jadi jumlah penduduk akan berbeda. Nah ini tentu butuh katakanlah semacam konsultan atau orang yang bisa memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Belum lagi tentang komoditi dan sebagainya. Katakanlah interaksi antara daerahnya dengan daerah di sekitarnya dan sebagainya itu kan butuh juga penjabaran atau penjelasan lebih lanjut kenapa harus terjadi misalnya katakanlah di sini potensinya apa, di belakang potensinya apa dan sebagainya, kita memerankan apa itu kan membutuhkan sehingga tema dalam pengembangan wilayah, tema dalam pembangunan itu bukan hanya apa yang dibawa waktu visi misi tadi, tapi dia akan melihat lebih lanjut tentang kondisi real yang ada yang akan dipimpin itu, daerah pimpin itu misalnya di daerah sekitarnya apa dan sebagainya. Karena itu tidak bisa lagi sekarang bicara masalah mendekati daya saing karena di sekitarnya itu bukan pesaing tapi adalah nanti menjadi mitra, kolaborasi untuk bisa maju bersama, sinergi dan terintegrasi antara daerah sekitarnya, bukan persaingan antar wilayah tidak, tapi kerjasama yang saling menguntungkan kan gitu. Kemudian tadi dari aspek geografi, demografi dan lingkungan. Belum kita bicara nanti ketemu dengan yang lebih krusial lagi tentang kondisi atau semacam
potensi dari aparatur Ya, pemerintah daerah itu sendiri, Pak. Itu sangat berbeda, Pak. birokrasi. Birokrasinya itu sangat berbeda. Jadi apa yang ada di dalam sini itu sudah seolah-olah itu lewat jalan tol, Pak. Ya, Betul ketemu dengan birokrasinya itu bervariasi, Pak. Ada yang birokrasi yang kualitas unggul, ada yang menengah, ada yang ya setengah terseok-seok dan sebagainya. Jadi apa yang ide tadi itu mungkin kalau nggak bisa katakanlah tahan atau nggak ada orang yang menyebutnya, itu bisa frustasi loh, Pak. Iya, iya, iya. Itu bisa frustasi karena kenapa ini saya pengen menjabarkan apa ide saya, tapi kenapa tidak mengerti gitu. Tidak bisa dieksekusi. Ya, tidak bisa eksekusi. Nah ini nggak mungkin kan kalau daerah mau eksekusi sendiri, karena ada tentu para pembantunya dari OPD-OPD yang ada dan sebagainya. Itu yang jadi problem nantinya dan masih banyak lagi faktor-faktor lain. Jadi faktor kultur, faktor geopolitik dan sebagainya. Tapi kan Pak, ada juga yang punya anggapan bahwa kita mimpin daerah itu seperti mimpin perusahaan. Ya. Gampang. Ya. Gimana Bapak melihat hal itu? Ya, sebetulnya dalam kepala daerah itu kan mengandung fungsi dua, Pak. Iya, iya. Sebagai leadership, sebagai pemimpin, dan juga sebagai seorang manajer. Iya. Manajerial. Nah, kalau manajer kita mengatur secara internal dan sebagainya. Kalau leadership dia lebih ke arah responsible, pertanggungjawaban kepada masyarakat nantinya. Dan dia mampu menggerakkan seluruh potensi yang ada dalam pemerintahannya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Tapi di lain pihak dia juga seorang manajer, dia namanya kepala, Pak. Kepala kan punya otoritas memerintah dan sebagainya. Nah, itu memang harus dipahami. Kemudian yang Bapak sampaikan, ya jelas berbeda, Pak. Karena kalau perusahaan dan sebagainya itu kan orientasinya profit, Pak. Jadi hitung-hitungannya untung rugi. Untung rugi. Jadi kalau ini berapa untungku, berapa rugiku dan sebagainya, investasi berapa, sudah jelas itu lebih terstruktur, Pak. Tapi kalau pemerintahan, Pak, itu kan lebih ke arah bukan profit, tapi public service. Jadi tidak semuanya bisa dihitung dengan uang. Tapi contohnya dari aspek stabilitas, keamanan dan sebagainya itu tidak semata-mata dengan uang, Pak. Banyak aspeknya, ada aspek-aspek keadilan, pemerataan, aspek persuasif dan sebagainya. Kemudian tidak boleh ada disparitas dan sebagainya, terlalu menyolok. Itu banyak aspek dan mereka tidak bisa berhitung untung rugi karena public service, pelayanan. Jadi pelayanan dalam segala aspek, bagaimana masyarakat bisa merasa aman, nyaman, kemudian merasa terlindungi, terayomi, dan merasa bahwa pemerintah hadir dalam kehidupan sehari-harinya. Apalagi pemerintah sebagai binwastur, ya, pembinaan, pengawasan, pengaturan. Jadi tentu bicara masalah pengaturan, dia bisa mengatur semuanya, bisa mengawasi kegiatan masyarakatnya. Kemudian bisa membina dan sebagainya. Itu fungsi pemerintah. Nah, tapi di lain pihak juga pemerintah juga tidak boleh maaf ya lembek gitu loh. Yang diatur oleh masyarakat dan sebagainya. Dia harus bisa katakanlah tuh punya power bagaimana bisa mengendalikan karena mereka juga punya janji-janji politik, punya janji-janji aturan-aturan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah pusat. Jadi sekali lagi kalau saya bilang ya tidak gampang gitu. Jadi kepala daerah kan tadi itu hitungannya itu tadi apalagi dengan nantinya itu memberikan kesejahteraan pada masyarakat itu kan bahasa-bahasa yang terlalu bahasa langit lah. Jadi agak rumit sekali gitu loh. Beda kalau perusahaan kan target untung sekian selesai. Ya, karena mereka beranggapan kan kita punya APBD sekian, yang kita urus sekian. Jadi ya filosofi itu yang kemudian mungkin ada di benak mereka. Padahal kan sebenarnya ini suatu paradigma yang keliru gitu, Pak. Betul. Nah, kita mungkin Pak, juga ada istilah gini, Pak, 100 hari kerja. Betul. Nah, ini kan semakin memaksa mereka untuk mau tidak mau, suka tidak suka menyudahi istilah bulan madu tadi. Karena bicara 100 kerja ini kan publik menghendaki hal yang mereka sampaikan ketika kampanye itu ada gambaran.
realistisnya itu gimana ini yang mereka sampaikan ini. Nah, sementara 100 hari ini kan hanya sekitar 3 bulan hanya, Pak. Betul. Untuk mengukur 3 Ya, bulan ya, ini ya. kan apa yang bisa menjadi alat ukur sehingga publik punya ekspektasi tinggi misalnya ya, terhadap ya. kepala daerah tertentu. Ya. Gimana Bapak melihat hal itu? Ya, memang itu sebetulnya tidak ada dalam aturan pemerintahan yang baku bahwa Anda harus menyusun 100 hari kerja dan sebagainya, tidak ada. Tapi kalau masalah rencana kerja pemerintah daerah per tahun, per 5 tahun, per 20 itu ada. Tapi kalau katakanlah 100 hari kerja itu kan lebih hanya pendekatan saja. Dan itu memang sebetulnya penting ya untuk diketahui pada masyarakat juga. Kalau memang itu mampu untuk menyusun gitu. Karena dalam 100 kerja itu seyogianya itu para kepala daerah itu sudah bisa membuat semacam laporan pendahuluan lah kalau dalam bentuk konsultan itu Pak. Apa yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan. Setidaknya seperti itu. Bukan berarti dalam 100 kerja itu harus terwujud kegiatan apa, kemudian sudah bisa dilihat. Saya kira mungkin agak sulit itu. Tapi setidaknya sudah ada gambaran bahwa saya 5 tahun ke depan itu akan seperti ini. Jadi sudah jelas temanya seperti apa, kemudian milestone-nya nanti akan seperti apa, kemudian nantinya roadmap-nya itu seperti apa dan sebagainya, serta tahapannya jelas untuk sampai 5 tahun ke depan itu. Itu mungkin seyogianya dibikin dalam 100 hari kerja tadi. Nah, sehingga nantinya dia tidak akan geragapan lah, kaget gitu loh. Karena sudah nanti pada tahun pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya, dan apa yang harus disiapkan. Misalnya katakanlah mau membangun kelangkaan air bersih misalnya, atau ketidakmerataan air bersih. Mungkin di tahun pertama sudah ada gambaran bahwa ini tahun pertama ini saya membuat dokumen-dokumen dulu, studi-studinya. Tahun kedua kita mengeksekusi tentang sumber airnya. Ketiga tentang jaringannya. Mungkin ke tahun keempat bagaimana semua bisa terlayani semua masyarakat dan sebagainya. Sehingga dalam 5 tahun itu yang dulunya misalnya air bersih itu bergiliran, itu saya targetkan dalam 5 tahun itu selesai 24 jam masyarakat sudah teraliri. Dan itu di 100 hari pertama itu sudah tergambarkan. Kira-kira seperti itu. Dan inilah yang akan nantinya itu menjadi katakanlah itu peran dari think tank tadi Pak, untuk bagaimana untuk menjembatani antara yang tadinya itu dari gagasan-gagasan yang besar ada kampanye menjadi dalam bentuk yang lebih real, teknokrat, lebih real lagi gitu. Jadi memang itu Pak. Artinya mau tidak mau mereka harus memberikan efek kejut ini Pak. Betul. Efek kejut ini pada 100 hari pertama. Dan di sini masyarakat akan melihat apakah memang kepala daerahnya ini sesuai harapan mereka atau tidak. Karena walau bagaimana semua daerah ini kan berlari nih, berlomba untuk lompat, Pak. Bukan berlari. Lompat. Nah, tapi kalau misalnya mereka tidak punya kekuatan untuk melompat, ini kan problem juga. Nah, di sisi lain, mereka sama-sama dari kilometer 0 untuk menuju 2045 tadi. Nah, mereka harus melompat. Nah, tapi mereka tidak punya cara, tidak mengetahui bagaimana cara untuk ke sana. Ini kan jadi masalah semua. Nah, untuk menjawab masalah ini kan tadi Bapak sudah mengatakan bahwa ini butuh think tank. Nah, sementara di sisi lain kan, birokrasi mereka ini kan tadi itu. Mungkin kalau kita bicara meritokrasi, birokrasi kan ya itu mungkin seperti Bapak katakan mungkin bahasa langit Pak. Kalau kita mau lihat dalam realisasi di dalam fakta kenyataannya kan pada akhirnya terklasifikasi menjadi tiga kelas tadi. Yang memang kompeten, yang setengah-setengah, dan ya tersoek-soek. Nah, gimana Bapak melihat hal ini? Jadi itu memang menjadi tantangan tersendiri Pak untuk para kepala daerah nantinya tentang kondisi birokrasi yang ada. Itu nanti memang bukan sesuatu yang idealis seperti pokoknya apa yang saya sampaikan itu juga yang akan bisa dicerna. Kadang-kadang juga itu tidak semuanya bisa sesuai apa yang diharapkan. Nah, itu birokrasi yang ada. Jadi ini menjadi keprihatinan kita juga, karena pada dasarnya juga nantinya itu
kita harapkan kompetensi dari birokrat Ya. itu juga harus diperhatikan lebih tinggi. Nah ini kan kompetensi yang ada itu kan ada dua aspek Pak, kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Nah kalau manajerial Pak itu kan tentu bagaimana seorang kepala OPD misalnya, dia mampu menyusun perencanaan. Karena pada dasarnya kepala OPD itu kan harus mampu membuat kebijakan teknis, Pak. Iya, iya. Tapi kalau dia sendiri tidak tahu teknis, apa yang dalam OPD-nya, saya nggak bayangkan bagaimana membuat kebijakan atau strategi teknisnya itu, Pak. Karena kalau nanti diserahkan ke yang bawah, katakanlah para eselon 4 lah atau apa, itu nanti juga bukan lagi mindset atau isi otak daripada pimpinan atau kepala PD, tapi menjadi mindsetnya dari eselon 4. Jadi kan beda, Pak. Sementara dia harus bisa tadi menyusun atau membuat strategis, rencana strategis di bidang keteknikannya atau bidang sektornya yang ada. Nah ini kan tentu dari aspek manajerial dia harus mampu merencanakan, membuat rencana strategiknya. Kemudian dia harus mampu mengendalikan, mampu melaksanakan dalam artian itu secara kolaboratif atau secara hierarki itu secara organisasi dia bisa mampu melaksanakan. Makanya dia harus bisa mampu mengendalikan katakanlah itu OPD-nya, kemudian dia mampu mengendalikan dan sebagainya. Ini dari aspek manajerial. Kemudian mampu mempertanggungjawabkan pada atasannya. Tapi di lain teknik juga di lain pihak dia harus punya kompetensi teknis. Iya, iya. Karena kalau tidak, Pak, ini yang bawah ini mau kemana, Pak? Misalnya ada masalah teknis misalnya di bidang pertanian kah dan sebagainya, masalah pemupukan, masalah insentifikasi dan sebagainya. Kalau tidak konsultasi ke atasannya, mau kemana? Iya, iya. Kemudian kalau saya punya pengalaman di bidang KPU-an, mungkin para stafnya itu mungkin banyak dapat hambatan atau masalah di lapangan. Iya, iya. Tentu dia akan melapor ke atasannya. Kalau atasannya nggak tahu teknis, saya nggak tahu dia mau pulang juga mungkin masuk ruangan, keluar ruangan sama saja, tetap tunduk gitu. Tapi kalau biasanya masuk ruangan itu tunduk pusing, begitu dia ada solusi dari pimpinannya, dia keluar sudah kepala tegak. Ya tegak dengan senyum dan sebagainya. Karena solusi-solusi tadi itu sudah diberikan oleh atasannya. Makanya seyogianya memang ya kalau bahasa yang the right man in the right place, kemudian menempatkan orang yang pada tempatnya dan sebagainya, itu memang itu harus menjadi prioritas. Nah mungkin kendalanya adalah gimana kalau tidak ada? Iya, iya, betul. Kalau adanya cuma itu mau cari yang ini nggak ada dan sebagainya, gimana? Terus apakah harus ambil dari luar dan sebagainya? Nah disinilah peran pemerintah dari pimpinan dan sebagainya dari kepala daerah, bagaimana bisa meningkatkan kompetensi dari birokrasi yang ada melalui pelatihan, melalui coaching, melalui semacam literasi dan sebagainya. Dan sekali lagi think tank-nya ini akan berperan lagi. Iya, betul. Bagaimana think tank ini akan apa yang di dalam benaknya dari kepala daerah ini bisa masuk dalam pemikirannya, mindsetnya atau otaknya dari para OPD. Ini memang agak dibutuhkan orang yang memang bisa seperti itu. Nah, kalau itu ada yang kurang, maka ya sebelum katakanlah itu ya dibina dulu, diperbaiki, ditingkatkan kompetensinya dan sebagainya, sehingga setidaknya dia pantaslah menjadi kepala OPD dan sebagainya gitu loh. Jadi memang kelemahan kita ini selama ini kelihatannya ini di pemerintah daerah itu peningkatan kompetensi di bidang birokrasi itu masih kurang. Ya, jadi pelatihan teknis itu hampir tidak ada, Pak. Hampir sedikit sekali pelatihan teknis nggak ada. Sementara kalau kita di kementerian, Pak, itu non-stop, Pak. Itu mulai dari yang
staf pelaksana itu memang isinya itu hanya pelatihan terus, Pak. Karena nantinya itu dia akan menjadi katakanlah itu pimpinan yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi di bawah itu dibekali terus. Kemudian nanti kalau sudah jadi level pimpinan misalnya katakanlah pengawas atau administrator eselon 3 itu sudah masuk dalam pelatihan manajerial dan sebagainya. Jadi ya tidak salah kalau nantinya biasanya tuh para pimpinan-pimpinan di kementerian itu memang jago-jago. Karena memang itu bukan hanya bibitnya, tapi juga karena memang dari bawah itu dibekali terus, dilatih terus dan sebagainya. Artinya dari aspek meritokrasi birokrasinya jalan, Pak? Ya, jalan, betul. Mulai dari rekrutmennya dan sebagainya. Apalagi sekarang rekrutmen sudah bagus dan sebagainya. Melalui sistem rekrutmen terbuka dan sebagainya. Jadi saya kira itu modal awal untuk pembentukan birokrasi yang lebih kompeten dan sebagainya, bukan yang impoten. Saya baru mau disebut ini, Pak, karena ya itulah problem kita bahwa SDM kita sudah seperti itu, ditambah lagi dengan kurangnya tadi itu kompetensi yang dilakukan untuk menaikkan kemampuan SDM birokrasi kita. Ditambah lagi keterlibatan mereka di dunia politik itu yang lebih tebal dibandingkan dengan aspek teknis mereka. Betul. Ya pada akhirnya semakin jauh harapan kita untuk bagaimana mereka itu bisa memiliki kompetensi. Di sisi lain, Pak, mungkin juga yang jadi problem kita ini adalah visi misi tadi bukan ada di kepalanya kepala daerah, tapi di kepalanya orang lain, Pak. Betul, Pak. Nah, gimana Bapak melihat hal itu? Ya, karena memang dalam penyusunan visi misi itu waktu calon kepala daerah itu mungkin saya juga nggak terlibat, tapi saya gambarkan itu mungkin ada yang memang membuat visi misi sendiri, mungkin bikin sendiri, mindsetnya sendiri dan sebagainya. Kalau perlu mengetik sendiri dan sebagainya, atau mungkin diketikkan orang lain, tapi minimal itu adalah di kepalanya, isi kepalanya sendiri. Ada juga yang mungkin dibantu sama think tank atau mungkin katakanlah tuh tenaga ahli. Jadi mungkin dibikin bersama-sama, kolaborasi. Jadi gimana? Jadi tetap ada keterlibatan sama sekali. Jadi ada keterlibatan, kemudian duduk bareng dan sebagainya. Gimana kita bikin visi misi untuk calon kepala daerah kita. Jadi ada diskusi, ada perdebatan dan sebagainya. Muncullah visi misi yang dibuat bersama. Tapi juga mungkin ada juga yang instan, terima beres dan sebagainya. Katakanlah ya terima jadi juga. Saya tidak tahu apakah ada atau tidak, tapi kemungkinan itu akan dimungkinkan ada, tapi saya nggak tahu untuk yang kali ini ada atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada yang terima beres dan sebagainya. Nah ini yang di situ tadi lah, makanya itu berangkat awalnya Tapi kan sekarang sudah terpilih, Pak. Itu nggak usah lagi dipersoalkan. Sekarang bagaimana caranya mengimplementasikan visi misi yang ada itu dalam bentuk program-program pembangunan, program ke masyarakat, kebijakan publik yang akan dibikin. Nah disitulah tadi makanya dibutuhkan pemikir atau think tank atau tenaga ahli yang bisa menjabarkan apa yang tadi awalnya tadi yang beraneka ragam tadi menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kaidah-kaidah tata pemerintahan yang baik. Sekarang apalagi dengan adanya good governance dan sebagainya, itu juga tuntutan yang sangat luar biasa dengan kemajuan teknologi, kemudian adanya tuntutan masyarakat yang semakin terbuka, transparan. Sekarang itu kekuatan netizen itu luar biasa, Pak. Digitalisasi, makanya kementerian kita sudah ada juga komunikasi dan digitalisasi. Dulu Kominfo Info, sekarang Kominfo Digi. Digi. Jadi memang digital ini jadi suatu katakanlah tuh mendudukkan aspek yang sangat istimewa, dan itu nanti akan menjadi tantangan tersendiri buat tadi yang para OPD dan sebagainya. Bagaimana dia juga menguasai aspek digital tadi. Jadi zaman sekarang misalnya untuk rapat dan sebagainya, mungkin kalau di kementerian itu tidak pernah, jarang sekali yang rapat duduk bareng begini. Tapi lebih ke arah pakai online, Zoom dan sebagainya, karena itu akan lebih efektif
dengan jarak yang berjauhan dan sebagainya, kemudian waktu yang terbatas bisa duduk bareng untuk membahas sesuatu. Selesai itu kembali bertugas ke masing-masing. Jadi tidak terbatas masalah jarak maupun ruang gitu. Itu yang sekarang. Kemudian nanti belum bicara apakah nanti para OPD harus mampu tadi menjabarkan tugas pokoknya, kemudian bisa mempresentasikan apa yang harus dikerjakan dalam OPD-nya. Kan tidak mungkin hanya mengandalkan dari asrot atau asisten sorotnya itu yang harus ikut terus dan sebagainya. Tapi kalau hanya rapat pimpinan terbatas dan sifatnya secret, tidak boleh orang lain masuk, ya mau tidak mau kan harus buka laptop sendiri, harus mempresentasikan sendiri, dan kalau itu yang sifatnya rahasia harus dibikin sendiri bahannya dan sebagainya. Jadi tantangan digital sangat menjadi aspek yang sangat penting untuk mereka, Pak. Jadi itu juga akan menjadi kompetensi tersendiri, karena kompetensi di sini pasti ada 3 aspek. Aspek kompetensi itu diukurnya dari apakah yang bersangkutan mempunyai pengetahuan di bidang yang dipimpinnya. Kemudian apakah dia punya skill atau keterampilan, apakah dia juga punya attitude atau kemauan atau semangat dalam bekerja dan sebagainya. Nah ini yang harus dipunyai oleh seorang para kedokteran yang akan mendampingi para OPD tadi, para kepala daerah gitu. Jadi kepala OPD. Nah ini sekali lagi diharapkan nanti ada pendampingan atau mungkin tenaga ahli atau apa yang akan tadi sekali lagi mampu menjembatani apa yang ada dipikirkan dalam kepala daerah dituangkan dalam bentuk program dan sebagainya. Karena banyak yang nantinya itu jangan sampai kepala daerah juga itu nanti akan terpeleset atau jatuh dan sebagainya karena mohon maaf tidak sempat mempelajari peraturan-peraturan yang mengikat dan sebagainya. Tapi kalau ada tenaga ahli dan sebagainya mungkin kan Pak jangan ke situ Pak, bahaya Pak di situ Pak. Kalau lihat dari aturan ini dan sebagainya, undang-undang ini dan sebagainya, nantinya akan ke sini. Lebih bagus Bapak ke sini saja dan sebagainya. Jadi saya kira di pusat juga ada namanya Wantipres ya. Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya. Itu kan fungsinya sebagai think tank-nya. Kenapa di daerah juga tidak harusnya ada gitu menurut saya. Kalau tidak jadi bisa terbawa turbulensi. Larinya kemana kita nggak tahu. Karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan masuk turbulensi Pak sekarang. Karena ekosistemnya sudah beda dengan sebelum mereka ketika menjabat. Ketika mereka hari pertama dilantik menjadi kepala daerah, maka hari itu juga ekosistem itu berubah dan pasti akan mereka menghadapi turbulensi tadi. Nah, tadi Bapak menyinggung soal tenaga ahli Pak. Tenaga ahli ini kan kita mengenal di birokrasi itu ada namanya asisten. Ada namanya selain asisten juga ada namanya staf ahli. Staf ahli. Di luar staf ahli juga ada namanya staf khusus Pak. Nah, gimana Bapak melihat keberadaan mereka ini untuk menopang kebutuhan kepala daerah tadi? Apakah itu sudah cukup ataukah memang harus ada lagi yang lain untuk bisa menopang keberadaan kepala daerah tadi yang kita sebut dengan think tank tadi Pak? Saya kira kita bicara masalah formal dan non formal ya. Kalau yang formal tadi memang sudah ada Pak. Tentunya itu kepala daerah nantinya akan dibantu oleh perangkat daerah, OPD dan sebagainya. Di situ di dalamnya ada kepala OPD, ada juga sekretaris daerah, sekdanya, kemudian ada juga dibantu oleh para asisten dan sebagainya. Nah ini sebetulnya kalau itu sesuatu itu sudah ideal, sesuai dengan yang itu saya kira sudah cukup gitu loh. Tapi kan ini sekali lagi kita berangkat tadi yang berbeda bermacam-macam Pak. Jadi berbagai aspek tadi, dari aspek kewilayahan, aspek kondisi birokrasi, kemudian aspek-aspek sosial dan sebagainya. Nah sehingga itu akan berbeda gitu kalau sesuai dengan yang ideal tadi. Namun itu adalah tantangan dari para kepala daerah nantinya.
di lain pihak, misalnya katakanlah itu di dalamnya sudah ada, misalnya katakanlah tadi sekretaris. Tentu kan ini gini Pak, dalam pemerintahan. Ini kan kepala daerah Pak. Kepala daerah itu adalah dia harusnya mampu membuat suatu kebijakan-kebijakan dan target-target makro. Jadi di sini saya pengen ini, saya pengen ini, dan sebagainya. Katakanlah pertumbuhan ekonomiku berapa, kemudian indeks pembangunan manusianya berapa dan sebagainya. Itu kan ada dalam pemikiran dari kepala daerah. Kemudian nanti PDRB-nya pendapatan masyarakat berapa dan sebagainya. Termasuk nanti target yang lebih besar lagi mau jadi apa nih daerah dan sebagainya. Nah ini kan target besar tadi harus dituangkan dalam bentuk katakanlah lebih terstruktur dalam bentuk program-program, dalam bentuk indikator-indikator kunci. Itu yang nantinya mungkin Bapeda dan sebagainya akan membuat semacam indikator kinerja dan sebagainya, indikator kerja utama untuk bagaimana untuk mengukur apa yang diinginkan oleh kepala daerah. Gitu. Nah kemudian di sini ada sekretaris daerah Pak. Ini kan dibilang adalah panglimanya jenderal, ASN dan sebagainya. Memang di sini adalah dia harus mampu, seorang sekretaris itu mampu menjadi semacam administrator atau membungkus apa yang menjadi kebijakan kepala daerah tadi Pak. Dia sehingga jangan sampai katakanlah itu tidak boleh melanggar aturan, harus sesuai dengan aturan yang ada, harus begini dan sebagainya. Itu sekretaris ini memang berat Pak tugasnya Pak. Dia harus menguasai semuanya. Makanya dia dibantu oleh para asisten-asisten dan sebagainya, oleh ada staf ahli dan sebagainya. Jadi sudah komplit sebetulnya. Kalau itu memang masing-masing kompetensinya bagus. Iya, betul. Iya. Nah, memang diharapkan memang harus bagus gitu loh. Iya. Nah, kalau memang kurang, makanya dibutuhkan ada semacam satelit tadi. Iya. Tenaga ahli, staf khusus dan sebagainya. Tapi ini di luar formal di luar struktur yang ada, dan dia memang harus bisa mencair atau bisa menyatu dengan semuanya yang ada, tidak bisa sendiri. Jadi sehingga nanti kolaborasi atau hubungan antara kepala daerah dengan birokrat itu akan menjadi lebih enak. Karena mungkin birokrat itu mungkin mau menyampaikan sesuatu, kadang ada loh Pak, misalnya kepala daerah pengen sesuatu, padahal ini nggak mungkin dikerjakan. Nggak mungkin dikerjakan karena takut bilang tidak. Iya siap Pak. Ternyata Bapak itu barang salah Pak. Begitu jadi dua-duanya bermasalah dengan hukum dan sebagainya. Tapi kalau ada yang menjembatani dan sebagainya, mungkin dia menjelaskan lebih katakanlah itu tidak rasa sungkan dan sebagainya. Mungkin Pak ini seyogianya jangan Pak, karena ini nantinya akan berdampak terhadap ini dan sebagainya. Sebaiknya disesuaikan dengan ini aja dan sebagainya. Mungkin akan lebih, sehingga ini juga aman, nyaman. Di sini juga merasa terbantu, tidak terjerumus dan sebagainya. Jadi sekali lagi tenaga ahli semacam staf khusus itu kalau saya tentu masih dibutuhkan gitu. Karena sekali lagi itu nanti akan sebagai pemikir atau bahan memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sebagainya. Memang nantinya decision makernya, pengambil keputusannya adalah kada kepala daerah gitu loh. Dia nggak bisa memaksakan, kalau memang nggak dipakai ya sudah, tapi minimal sudah memberikan. Nah sehingga memang seorang tenaga ahli memang harus punya kompetensi gitu. Iya, betul. Nah, tenaga ahli bisa juga, tenaga ahli bukan hanya satu tapi bisa 2 atau 3. Mungkin ahli bidang komunikasi, ada ahli bidang katakanlah infrastruktur, ahli bidang sosial dan sebagainya. Bisa saja gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi memang kondisi birokrasi yang ada juga itu sangat menentukan apakah dibutuhkan think tank atau tidak gitu. Tapi kalau memang pengen nyaman, sekali lagi ya memang diperlukan yang seperti itu, asal jangan masuk terlalu dalam gitu loh. Terlalu dalam sehingga malah justru merusak tatanan birokrat yang ada gitu. Seperti itu.
Jadi dia harus tahu menempatkan diri, posisinya sebagai Iya. apa. Kalau dia sebagai wasit, back, Iya. striker, jangan penjaga gawang mau jadi Iya. penyerang, itu kan justru akan merusak kolaborasi tadi, Pak. Betul, ya. Dan itu nanti kan bisa juga pada saat-saat tertentu dia bisa memberikan katakanlah itu semacam refreshing, penyegaran pada para OPD dan sebagainya dalam bentuk silaturahmi, duduk bareng, diskusi dan sebagainya, sehingga kebersamaan, penyamaan visi dan sebagainya itu akan terbentuk. Karena sekali lagi jangan sampai kadang-kadang para OPD juga ini katakanlah itu terlalu semangat sehingga mungkin kadang menyimpang dan sebagainya. Iya. Dan itulah sehingga memang juga sekali lagi saya ingat saya sampaikan juga bahwa memang kepala daerah itu menjalankan aturan yang sudah ada, tapi harus juga punya inovasi. Iya, betul. Inovasi, kira-kira seperti itu. Jadi inovasi yang ada di sini tentang bagaimana membawa daerahnya itu menjadi yang lebih baik. Tentu bisa katakanlah kalau yang lain tuh bisa lari, ya mungkin dia bisa melompat dan sebagainya, sehingga ada sesuatu yang baru yang tentu daerahnya itu bisa dianggap maju, bisa dianggap lebih hebat daripada yang lain dan sebagainya melalui kolaborasi kerjasama dengan pemerintah daerah di sekitarnya dan sebagainya. Jadi inovasi itu menjadi sangat kata kunci karena banyak kepala daerah itu yang berhasil itu karena inovasinya, Pak. Biasanya begitu. Ya. Nah, ini Pak, kebetulan Bapak menyinggung kata inovasi. Ya. Inovasi juga kan ini sebenarnya erat kaitannya dengan kompetensi. Betul, ya. Karena ya kalau dia tidak punya kompetensi, gimana caranya bisa punya inovasi? Ya. Nah, di sisi lain di era sekarang ini dia harus adaptif dengan perkembangan. Ya. Kalau tidak, wah ini bahaya nih. Ya. Apalagi dia masih baca buku lama, Pak. Iya. Sementara literasi ini kan berkembang terus-menerus. Nah, ada juga satu problem yang menurut saya penting juga, mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ada paradigma yang selama ini berkembang di masyarakat, seolah-olah ketika memandang pembangunan atau perubahan itu ketika ada proyek fisik yang dibangun. Tadi Bapak menyinggung soal kompetensi birokrasi yang kemudian itu kurang disentuh, sehingga mengalami problem di bagaimana mereka menaikkan kompetensinya. Ini kan bicara suatu hal yang tidak kelihatan, Pak. Fisik tadi itu kan monumental, kelihatan. Nah, gimana Bapak melihat paradigma ini sehingga ini bisa diletakkan pada tempatnya, sehingga ini bisa linear jalannya, Pak, tidak satu-satu dan saling menegasikan antara satu dan yang lain. Betul, Pak. Ya, itulah nanti peran dalam tadi rencana 100 hari dan sebagainya. Hal itu harus sudah tergambarkan. Tergambarkan bahwa dalam pembangunan ini adalah pembangunan yang fisik dan non fisik dan sebagainya, sehingga masyarakat paham. Oh, ternyata nanti kedepannya itu bukan hanya fisik tapi non fisik juga ada. Apa misalnya peningkatan sumber daya manusia, kemudian peningkatan kompetensi, kemudian kebudayaan dan sebagainya, itu kan non fisik. Itu juga harus tergambarkan dari awal. Nah, memang kepala daerah itu kadang-kadang terjebak dalam mau bikin sesuatu legasi yang langsung kelihatan. Ya, betul. Jadi misalnya bikin tugu, bikin gapura dan sebagainya hanya langsung bisa dilihat. Sementara itu impact, dampak, manfaatnya itu kurang dirasakan oleh masyarakat. Sementara katakanlah itu sangat enggan untuk membuat suatu drainasi atau apa yang sifatnya jangka panjang, atau apalagi yang menyekolahkan atau mendidik birokrasinya, sehingga nantinya itu akan menjadi modal kapital dalam SDM-nya itu untuk pembangunan lebih lanjut. Ya, ini kita bukan hanya pengalaman, sharing pengalaman saja ya. Zamannya Pak Amirul itu di tahun pertama kedua itu pendekatan SDM-nya itu didahulukan. Itu dengan cara menyekolahkan para birokratnya itu ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi ada yang S2, S3 dan sebagainya. Dan itu nanti berpikir bahwa ya selain itu akan dimanfaatkan sendiri, tentu akan dipakai untuk pemimpin yang berikutnya lagi dan sebagainya. Dan tentunya kalau Pak Amrul juga bilang, ya saya menyekolahkan kalau toh 100 orang,
kalau toh betul-betul yang meningkatkan potensinya itu 50% saja, sudah alhamdulillah. Berarti saya punya, kalau itu 100 orang berarti 50 orang sudah naik dan sebagainya. Jadi memang dari pembangunan non fisik tadi itu menjadi sangat penting, dan juga termasuk peningkatan sumber daya manusia, peningkatan aparat dan sebagainya, dengan cara tadi pelatihan-pelatihan, kemudian menyekolahkan ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi modal awal. Ya, kita bicara bukan hanya siklus siklus kepala daerah yang 5 tahunan, tapi kan bicara masalah pembangunan daerah lah. Minimal membuat investasi untuk sumber daya manusia untuk dipakai di yang akan datang dan sebagainya. Banyak, itu termasuk budaya, kultur budaya, untuk katakanlah itu stabilitas dan sebagainya, itu semuanya non fisik tapi harus dipikirkan dari awal gitu. Jadi, nah ini yang belum, kadang-kadang kepala daerah itu terjebak dalam bentuk tadi fisik yang langsung dilihat dan sebagainya, jalan mulus, kemudian dilihat ada tugu dan sebagainya, untuk dilihat ini zaman saya dan sebagainya. Tapi kalau SDM kan itu investasi jangka panjang, Pak. Jadi begitu diinvestasikan, lulus itu nggak bisa langsung dilihat. Nanti agak lama baru akan kelihatan, akan membuahkan hasil gitu, Pak. Karena bukan sesuatu yang instan gitu. Nah itu tadi, bukan sesuatu yang instan. Ya. Sementara kita mau yang instan ini, Pak. Ya, itulah. Jadi ini ada tabrakan kepentingan kadang-kadang antara harapan dan kenyataan. Di sisi lain kita mau cepat, tapi ya hal lain juga ada ekspektasi yang tadi itu muncul. Nah, kemudian Pak, kita ke think tank tadi. Mungkin ini sebagai satu hal yang menguatkan think tank tadi ini, Pak. Nah, kira-kira seperti apa karakteristik think tank ini sehingga ini bisa menyelesaikan kebutuhan karya tadi? Nantinya itu think tank itu yang pemikir dan sebagainya, itu untuk katakanlah itu pembisik dalam arti positif ya. Itu adalah orang yang memang percaya, trust, dipercaya betul oleh kepala daerah. Artinya itu sepanjang tidak ada kepercayaan itu nonsen. Itu percaya dulu. Yang kedua memang punya kapasitas, punya kompetensi sebagai seorang pemikir. Nah di sini dalam artian dia tentu akan memahami tentang masalah-masalah birokrasi, memahami tentang masalah-masalah rencana pembangunan, memahami tentang karakteristik dari kepala daerahnya itu sendiri dan karakteristik dari daerahnya. Misalnya untuk katakanlah untuk daerah Papua dan sebagainya. Ya tentu dia harus paham betul tentang karakteristik tentang daerah-daerah di Papua dan sebagainya. Untuk daerah kawasan Jazirah Buton ya harus paham betul tentang pembangunan daerah Buton dan sekitarnya dan sebagainya, termasuk daerah Sulawesi Tenggara pada umumnya. Dan yang berikutnya juga diharapkan tentu punya networking jejaring yang luas, Pak. Betul. Karena kalau tidak itu akan menjadi sulit, sama-sama jadi sama-sama sama-sama dalam terperangkap gitu loh. Tapi kalau punya networking jaringan yang luas, jadi misalnya, oh ya Pak, nanti saya hubungkan dengan ini, nanti saya sampaikan dengan ini dan sebagainya. Betul. Kemudian punya hubungan yang harmonis dengan misalnya katakanlah pemerintah daerah yang lain, misalnya dengan provinsi, dengan pemerintah pusat dan sebagainya. Kemudian juga hubungan dengan katakanlah komunikasinya dengan masyarakat bagus dan sebagainya, sehingga dia bisa juga menjadi semacam influencer gitu untuk ke pemerintah provinsi dan sebagainya, pemerintah pusat, sehingga betul-betul ini kepala daerah itu tadi Pak bukan bisa jadi apa, bisa apa, tapi sudah bisa apa-apa gitu. Dengan ada think tank itu kepala daerah bisa berbuat apa saja gitu. Itu idealnya seperti itu. Kalau tadi dari pesimis menjadi optimis, Pak. Seperti itu, Pak. Dia juga punya ya katakanlah wawasan yang luas di bidangnya dan sebagainya, sehingga punya juga hubungan yang harmonis dengan para OPD, para birokrasinya, sehingga
para birokrasi tidak merasa tertandingi atau misalnya merasa kompetisi gitu, kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Jadi sebagai penutup ini, Pak. Ya. Tanpa ting teng kada bisa apa? Ya. Dengan ting teng maka kepala daerah bisa apa saja. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, ini luar biasa, ini jawabannya satire tapi setidaknya ini menjadi solusi, Pak, ya. Ya. Bahwa bukan tanpa ting teng kada bisa apa, tapi dengan ting teng kada bisa apa saja. Iya. Ya. Saya kira demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Atau ada apa mau sampaikan, Pak? Saya kira cukup, dan terima kasih untuk Pak Irwan dan juga nanti juga para pemirsa dan sebagainya. Saya kira kita harus berpikir optimis bahwa untuk kemajuan daerah, kemajuan negara, kita harus memberikan kontribusi yang terbaik apapun yang ada. Jadi kalau kita punya sesuatu, ya mungkin sejujurnya ya disampaikan dan sebagainya, sehingga akan menjadi bahan pemikiran. Karena sesuatu ide, gagasan atau pemikiran kalau tidak dikeluarkan itu bukan suatu pemikiran, tapi hanya unek-unek saja. Saya kira itu, Pak. Iya. Baik. Jadi itulah tadi pemirsa catatan orang Samunu di segmentasi bocor tipis. Boti yang pernah kali ini, setidaknya beliau sudah memberikan bocor tipis tadi, Pak, bahwa ting-ting seperti apa itu yang memang dibutuhkan oleh kepala daerah. Setidaknya tadi saya mencatat ada 6. Pertama, harus ada trust. Kemudian yang kedua, dia memiliki kompetensi. Yang ketiga, dia memiliki networking atau jaringan. Yang keempat, dia adalah seorang influencer atau komunikator. Kemudian yang kelima, dia punya wawasan yang luas. Dan yang keenam, dia memiliki hubungan yang baik dengan birokrasi yang ada di sana. Saya kira ini spill yang disampaikan oleh beliau, oleh Bapak Dr. Haji Sunario Mulyo MT. Terima kasih, Pak, atas waktunya dan tambahan wawasannya. Ini pertama dan akan kita ulang lagi di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsi pengetahuan dan pemahaman serta tambahan wawasan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.